Problem kebanyakan orang zaman sekarang ya, mereka itu pengen baca buku tapi ngerasa nggak punya waktu. Selama 24 jam itu rasanya kok nggak ada waktu untuk baca buku ya gitu ya. Untuk nyempetin baca buku duduk selama katakanlah selama 1 jam atau bahkan selama 30 menit kayaknya nggak punya banyak waktu, nggak punya waktu gitu ya. Dan kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau merenung sebenarnya kita tuh masih ada waktu kalau kita mau, kalau kita berniat, karena faktanya screen time orang-orang di zaman sekarang itu rata-rata lebih dari 5 jam. Bayangin aja untuk mantengin HP, mantengin sosial media lebih dari 5 jam. 5 jam itu mungkin masih terlalu bagus ya. Ada yang lebih dari 8 jam mungkin, lebih dari itu. Dan buku tidak ada tempat lagi pada hati orang-orang. Mungkin sekarang kamu juga punya problem pengen baca buku tapi merasa tidak punya banyak waktu. Dan di video kali ini saya akan membagikan 2 tips yang sangat sederhana yang bisa membantumu untuk merutinkan atau mendisiplinkan kebiasaan baca buku yang pengen kamu kerjakan, pengen kamu lakukan setiap hari. Tips pertama yaitu adalah gunakan aturan 2 menit. Aturan 2 menit adalah aturan yang saya dapatkan dari bukunya James Clear, Atomic Habit. Bayangin kamu baca buku, kemudian kamu bisa mengaplikasikan apa yang sudah kamu baca dalam hidupmu. That's the beauty of reading book. Beauty of book lah. Kita bisa tahu suatu ilmu yang mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Karena faktanya di Indonesia sendiri ya, minat baca buku itu rendah ya. Dan kalau kamu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk baca buku, ya itu termasuk blessing lah, kamu udah punya kesadaran. Tapi memang problemnya adalah cara merutinkan atau mendisiplinkan itu yang susah. Nah, dengan aturan 2 menit, itu akan mempermudah kamu, mendisiplinkan kamu secara sangat-sangat effortless, sangat ringan. Aturan 2 menit adalah bagaimana aturan tersebut mengizinkan kita untuk melakukan suatu kebiasaan selama 2 menit saja. Yang penting konsisten. Katakanlah membaca buku ini ya, baca buku. Mungkin selama ini kita merasa nggak punya banyak waktu karena kita tidak menjadikan prioritas, kita tidak mencoba menyelakan waktu. Tapi kalau kamu menyelakan waktu, katakanlah, oke, saya akan baca buku ini 2 menit saja. Gunakan aturan 2 menit, 2 minute rules. Kamu baca satu halaman selama 2 menit. Kalau kamu merasa bosan, kalau kamu merasa nggak mood untuk baca buku, kamu bisa tinggalkan. Karena itu ada bunyi dari aturan 2 menit ya. But at least, selama 2 menit kamu udah baca satu halaman. Dibandingkan kamu nggak baca buku sama sekali. Nah, kebanyakan orang tuh selalu merasa baca buku itu harus kusuk, harus 30 menit, harus menjadikan itu sebuah ritual, harus duduk anteng. Padahal sebenarnya tinggal bagaimana kita tuh menyelakan waktu untuk baca buku, sesempit waktu apapun itu bisa dilakukan. Apalagi dengan aturan 2 menit. Setelah 2 menit, kalau kamu merasa bosan, tinggalkan. But kebanyakan setelah membaca selama 2 menit, berdasarkan pengalaman saya merasa bahwa kok kayaknya nanggung ya, kok kayaknya ini harus dilanjutkan ya. Kebanyakan kita udah membuat aturan 2 menit, tapi faktanya kadang itu jadi 5 menit, 10 menit. Dan bayangkan, udah berapa halaman yang kita lahap selama 5 menit, 10 menit. Nah, tujuannya adalah bagaimana membangun kebiasaan ini jadi setiap hari. Bukan kita tuh mengejar perfection ya. Kita mengejar progres di sini. Fokusnya pada setiap hari. Mungkin selama berbulan-bulan kamu menggunakan aturan 2 menit, toleransi aturan yang udah kamu buat 2 menit ini akan meningkat menjadi aturan 5 menit mungkin atau 10 menit karena kamu merasa 2 menit itu udah sangat-sangat mudah bagimu. 2 menit doang mah kedip. Kamu sekarang membuat aturan 5 menit. Kamu hanya boleh baca buku selama 5 menit saja. Bayangkan, selama 5 menit kamu udah dapat berapa halaman. Udah berapa insight yang masuk di kepala kamu. Belum lagi kalau misalnya kamu semakin naik aturan 10 menit, katakanlah seperti itu. Udah dapat berapa halaman tuh? 10 halaman mungkin. Ya, paling enggak 5 halaman udah dapat lah kalau 10 menit tuh. Untuk rata-rata baca kebanyakan orang ya di Indonesia. Tips kedua yaitu gunakan habit
bundling. Habit bundling atau membungkus dua habit dalam satu waktu. Mungkin kamu bisa melakukan, saya berikan contoh aja deh. Ini berdasarkan pengalaman saya. Saya biasanya kalau pagi hari sambil jogging, saya baca buku e-book ini di pagi hari. Nah, kebetulan rumah saya kan di kampung ya, jadi masih ada halaman yang cukup luas dan bisa jalan-jalan gitu ya sambil baca buku. Nggak lama, cuma 20 menit. Dan saya melakukan dua aktivitas dalam satu waktu. Bayangin aja, kalau nggak ada yang masuk di dalam otak saya isi buku ini, paling nggak saya udah membakar kalori, saya udah berolahraga, saya udah melakukan aktivitas yang menyehatkan tubuh saya. Nah, ini pentingnya karena kadang kebanyakan orang selalu berpikir, wah, saya udah baca buku tapi nggak ada yang masuk. Kayak ngerasa bersalah gitu ya, udah meluangkan waktu tapi kok nggak ada yang masuk ya. Tapi kalau kamu membungkus dua aktivitas tersebut menjadi satu waktu, paling nggak kalau nggak ada yang masuk, kamu tuh udah workout, kamu udah berolahraga. Atau katakanlah sambil, yang paling mudah ya memang sambil jogging ya, sambil jalan ya. Atau kalau kamu menggunakan audiobook, kamu dengerin buku, orang baca buku, kamu bisa melakukan itu sambil masak mungkin, atau di jalan, di mobil. Dan itu akan, ya kalau nggak ada yang masuk, kamu paling nggak kamu memberikan sesuatu yang positif pada otak kamu lah, bukan sesuatu yang negatif terus. Itulah hebatnya atau fungsi dari habit bundling tadi. Kita tidak merasa bersalah dengan insight yang katakanlah mungkin nggak ada insight yang masuk, dan kita merasa, wah, aduh, udah baca buku tapi kok nggak ada yang masuk ya. Tapi memang idealnya ya gini, idealnya dalam baca buku ini duduk fokus sambil mencatat. Tapi sebagai orang yang baru memulai, saya sarankan bahwa gunakan habit bundling ini. Nggak apa-apa, that's fine. Beginner way. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini karena udah azan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep reading.